Assalamualaikum, halo warga. Selamat datang di Klinik Online Medikbal. Bertemu lagi dengan aku, yaitu Dr. Iqbal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topik yang lagi viral, yang lagi happening, lagi hype banget sekarang. Ini merupakan suatu topik yang bersinggungan dengan dunia kedokteran, dunia medis, bidang yaitu kejiwaan ya. Merupakan suatu gangguan yang mana hal ini juga merupakan sesuatu yang bagus juga bahwasannya anak-anak sekarang ataupun Gen Z atau milenial itu mulai aware atau mulai memperhatikan tentang mental issue, mental health, dan mental illness, tahu bahwasanya ini merupakan suatu gangguan ataupun sesuatu yang tidak normal gitu dan harus dikonsultasikan kepada profesional. Oke, topiknya itu adalah kalian tahu NPD? Ya, NPD. Narcissistic Personality Disorder. Itu dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan gangguan kepribadian narsistik. Sekarang tuh banyak yang bilang, "Dok, dia tuh kayaknya tuh NPD nggak sih?" gitu. Terus, guru aku tuh NPD nggak sih? Atau orang tua aku tuh NPD nggak sih? Atau si itu, si A, si B, si C itu NPD nggak sih? Mereka tuh kayak merasa orang itu langsung didiagnosis, langsung dijudge sebagai NPD. Tapi mereka tidak tahu NPD itu sebenarnya kategori diagnosisnya itu seperti apa aja syarat-syaratnya bisa termasuk ke dalam NPD. Nah, mari kita bahas dalam topik ini. Oke, NPD, Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Otomatis kita tahu bahwasannya hal ini merupakan gangguan kepribadian yang masuk ke dalam kategori gangguan mental juga. Kenapa masuk ke dalam gangguan mental? Karena ada pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku yang menyebabkan penderitaan dan disfungsi ataupun gangguan fungsi dari kehidupan sehari-hari pada si penderita maupun orang-orang di sekitar penderita. Nah, for your information nih guys, kalian kalau misalnya melihat orang-orang yang dengan diagnosis NPD ini, itu kan kenanya ke kepribadiannya ya. Bukan karena dia FOMO gitu atau mengikuti orang-orang gitu, atau mengikuti vibe sekitar gitu, bukan. Itu memang dari apa ya, dari rohnya gitu loh, memang dari dirinya sendiri itu udah NPD. Mau dia ditaruh di mana aja, mau dia di kantornya, di sekolah, di kampus, atau misalnya di keramaian, atau misalnya dia saat sendiri, itu tetap dengan personality-nya yaitu NPD, nggak berubah-ubah. Kalau misalnya dia misalnya di sekolah, dia NPD nih, gejalanya ya, termasuk diagnosis NPD. Terus di rumah dia normal, biasa aja. Nah, itu tidak termasuk ke dalam diagnosis NPD. Begitupun sebaliknya. Jadi, kalau teman-teman ingin tahu seseorang itu NPD, ya 24 jam dalam hidupnya itu, 24 jam per 7. Nah, itu benar-benar semua tanda-tanda dari klasifikasi NPD ini akan aku sebutkan berikutnya ini, itu dia lakukan. 5 dari 9, 5 dari 9 ya, tanda atau gejala yang bisa mendiagnosis seseorang itu termasuk dalam NPD. Nah, berdasarkan pedoman diagnosis untuk psikiatri, yaitu DSM, beberapa kriteria harus terpenuhi untuk seseorang itu bisa didiagnosis sebagai NPD, yaitu ada 9 kriteria, yang mana kalau ada 5 kriteria pada dirinya, itu sudah termasuk ke dalam diagnosis NPD. Yang pertama yaitu grandiosity atau kebesaran. Apa sih yang besar gitu? Jadi dia merasa dirinya itu paling besar, successful, paling kaya, paling cantik, paling ganteng, paling bisa segalanya. Dan semua orang ini di depan matanya itu nggak bisa apa-apa gitu. Pokoknya cuma dia yang bisa memakai kata paling gitu. Pokoknya yang lain kalau pakai kata paling itu akan senggol bacok gitu sama dia. Kemudian dia akan memiliki fantasi dan dia mempercayai fantasi itu bahwasanya dia itu memang paling cantik, memang paling ganteng, emang paling kaya, emang paling pintar, memang paling bisa segalanya gitu. Emang paling spesial gitu. Dia akan merasa dirinya itu sangat-sangat spesial sehingga orang lain itu dianggap remeh gitu, dianggap tidak ada apa-apanya gitu. Bisa diatur sama mereka, bisa dikomando di bawah keinginan fantasinya dia tadi. Yang ketiga, butuh pujian, pengaguman, ataupun validasi dari orang lain. Jadi kalau misalnya nih ada seseorang yang tiba-tiba bercerita ke kamu bahwasanya, "Oh, aku tuh abis beli ini loh," gitu, atau "Aku abis jalan-jalan ke sini," atau segala macam gitu. Tiba-tiba kalian nggak
memuji ataupun tidak memuja apa yang telah dia sampaikan, itu benar-benar sakit hati dia tuh. Benar-benar kayak, "Oh, ini orang nggak bisa jadi teman aku ini," gitu. "Hempas kau," gitu, "dari circle aku," gitu kan. Nah, itu penyakit juga bagi dia bahwasanya dia tuh memang haus pujian, haus validasi gitu akan hal-hal yang dia punya. Kemudian yang keempat, lack of empathy. Tidak ada memiliki rasa empati ataupun rasa peduli terhadap orang lain. Jadi self-center gitu. Untuk kepentingan dirinya aja, egois terhadap dirinya. Jadi orang lain ini mau gimana, mau ngapain, itu dia nggak peduli. Dia hanya peduli terhadap dirinya agar bisa mencapai puncak dan titik tertinggi yang dia harapkan, gitu. Agar orang lain itu bisa melihat bahwasanya dia itu orang yang paling paling dan paling gitu, yang paling VIP gitu istilahnya. Terus yang kelima, merasa paling layak. Jadi kalau misalnya orang-orang kayak gini nih merasa paling VIP ya, very important person atau VVIP gitu, V-nya sampai 5 kali. Itu dia misalnya nih saat ngantri gitu, dia ngerasa kayak, ngapain aku ngantri panjang-panjang? Aku kan spesial gitu. Entah spesial dari mungkin dia bisa beli tokonya atau mungkin dia punya titel ataupun dia merasa paling wow gitu dari orang-orang sekitarnya. Jadi dia kayak, "Nggak bisa ini, aku harus diberikan treatment yang sangat-sangat spesial," gitu. "Nggak bisa, aku harus di atas VIP, kalau bisa ada yang lebih agung lagi itu, nah aku di sana," gitu. Nggak bisa, gitu. Yang berikutnya yaitu memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi atau bisa dibilang eksploitatif interpersonal. Jadi dia akan, misalnya dia punya teman, dia akan memanipulasi temannya itu dengan cara apapun agar temannya itu bisa berpihak kepada dia dan cara manipulasinya ini akan membawa dia untuk tujuannya, mencapai puncak tertinggi yang dia inginkan gitu. Dia akan melakukan cara apapun dan memanfaatkan orang lain untuk bisa mendapatkan hal itu. Itu paling bahaya sih. Jadi istilahnya agak jadi menusuk dari belakang ya gitu ya, agak musuh dalam selimut gitu bisa jadi juga. Kemudian merasa iri dan terancam atas kehadiran ataupun pencapaian pencapaian orang lain gitu. Melihat pepatah rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput dia, itu tuh benar-benar dia tanamkan dalam pikirannya. Bahwasanya dia tuh sangat iri terhadap pencapaian orang, apalagi kalau misalnya orang itu kayak satu rekan kerja sama dia dan dia itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi gitu. Bukan ada hasrat ingin belajar ataupun meminta ilmu kepada temannya itu, tetapi malah dia itu merasa iri dan ingin menjatuhkan orang itu. Dia ingin membuat orang itu bisa gagal dan hanya dirinya saja yang bisa berhasil dan sukses. Dan yang terakhir yaitu dia akan menampakkan dirinya sebagai orang yang sombong dan arogan. Ya karena itu tadi, karena dia narsisistik tadi dan merasa paling, merasa besar, merasa layak, merasa paling VIP, ya dia akan merasa sombong atas semua yang dia punya. Kalau bisa nih, alam semesta ini tuh berputar, berpusat kepada dirinya gitu, saking dia ingin memiliki semuanya gitu, ingin di posisi yang paling tinggi. Nah, itu dia tadi kriteria-kriteria untuk seseorang terdiagnosis NPD gitu. Nah, tapi di sini saya mau kasih tahu untuk teman-teman, jangan sampai informasi yang saya sampaikan ini menjadi self diagnosis untuk teman-teman semua yang sedang menonton. Saya berharap informasi yang bisa saya sampaikan ini bisa menjadi bahan untuk screening secara sekilas. Mungkin ada yang memiliki kriteria-kriteria, tanda, dan gejala mengarah ke NPD. Kita bisa mengarahkan ataupun bisa mengingatkan untuk bisa datang ke profesional, yaitu ke psikiater ataupun psikolog. Atau juga bisa membawakan ke diri kita agar tidak masuk terhadap kriteria-kriteria NPD tersebut. Gitu. Jangan sampai kita ngejudge orang bahwasanya, oh kamu NPD, kamu gangguan kepribadian, kamu gangguan mental, kamu keluar dari circle aku, kita tidak berteman dan fix kita bye gitu. Itu nggak boleh gitu. Tetap jaga silaturahmi dengan mereka-mereka yang kalian curigai, masuki kehidupannya, ajak dia ngomong face to face, empat mata, menyadarkan mereka bahwasanya mereka itu butuh pendampingan, butuh solusi oleh profesional agar dia bisa menjalani kehidupannya dengan layak, dengan normal, diterima oleh sekitar, dan tidak dimusuhi oleh orang banyak.
Seperti itu. Challenging banget, tantangan banget buat kita untuk bisa mengajak seseorang dengan NPD ini untuk bisa sadar bahwasanya mereka itu ada gangguan kepribadian gitu. Itu challenging banget. Karena mereka udah merasa si paling bisa, si paling oke, otomatis dia akan ngerasa kayak dirinya nggak ada kelainan apa-apa gitu. Nah, itu challenging banget. Jadi, diharapkan kepada teman-teman untuk bisa bercerita empat mata, bisa mencurahkan apa yang dirasa selama ini dekat dengan dia, gitu. Jadi, kita sampaikan apa yang kita harapkan ke dia. Misalnya, "Kamu sepertinya agak berubah deh dari sebelumnya yang aku kenal," gitu misalnya. Kira-kira apa ya? Bisa nggak kita diskusi, kita ngobrol, kira-kira apa yang berubah ya? Nanti dari omongan itu bisa di-pointing kepada mereka kalau misalnya kita menyadari bahwasanya mereka itu NPD gitu. Dan kita arahkan untuk menyadari dirinya itu atau kepribadiannya itu ada gangguan dan membawanya ke psikiater ataupun psikolog, ke profesional gitu. Dan juga kalaupun ada orang yang kita curigai NPD itu tidak bisa kita saranin, tidak bisa kita ajak, tidak bisa kita bujuk gitu ya. Ya udah, diri kita aja. Karena kebanyakan orang-orang yang berteman ataupun memiliki hubungan dengan orang-orang yang terdiagnosis NPD ini, biasanya orang terdekatnya ini yang akan mengalami gangguan mental gitu. Tahu nggak sih? Kayak depresi ataupun PTSD karena berteman dengan orang yang toksik gitu, berteman dengan orang yang merugikan dirinya. Jadi malahan temannya yang datang ke psikiater, bukan dianya gitu. Nah, ini agak ya menjadi manipulasi juga di dunia nyata dan akibatnya menjadi bias untuk orang-orang sekitarnya bahwasannya itu dampak dari toksiknya dia ini sebenarnya sebagai orang yang NPD gitu. Jadi hati-hati, lebih baik perbaiki diri, jangan terlalu banyak interaksi dengan orang-orang NPD mungkin dengan mereka itu, jaga kesehatan mental kita, ya tetap silaturahmi tapi secukupnya aja gitu, nggak usah terlalu dekat, itu cukup aja. Dan tentunya untuk terapi dari NPD ini yaitu bisa dengan psikoterapi dan juga dengan farmakoterapi kalau misalnya NPD ini disertai dengan keluhan-keluhan gangguan psikiatri lainnya seperti mungkin susah tidur atau mungkin gangguan makan atau segala macamnya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman, semoga informasi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diproses dengan sebaik mungkin oleh teman-teman. Tidak ada judgmental ataupun tuduh-tuduhan kepada orang sekitar kita bahwasanya mereka itu NPD dan segala macam. Karena itu akan menyakiti hati orang lain dan mengakibatkan hubungan kalian itu akan jadi rusak gitu. Kalau bisa kita jangan cari musuh, cari teman saja di dunia ini. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini kalau ada ilmu-ilmu ataupun informasi penting yang ingin kalian tanyakan dan ingin dibahas di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye semuanya.